800.000. Tripod, monopod, flat lay, lengkap. Selamat datang di channel Saya Media dengan gua Skavito. Dan di video kali ini semoga bisa mengisi waktu kalian karena kita ingin unboxing ceria. Udah lama nih kita tidak unboxing sebuah tripod. Dan ini seperti biasa, the man, the myth, the legend, Takara Rover seri 88-nya, yang dimana tripod ini ada sistem boom arm. Ini harusnya bacanya flat lay tripod, tapi gue baca fatality tadi, awalnya fatality tripod. Tapi ya, ini tripodnya, dan buat harganya di sini ketika gua cek di toko oren di bawah 1 juta. Kan di bawah 1 juta bisa flat lay, gimana kualitasnya? Mari kita buka. Tapi sebelum gua buka, gue ingetin dulu buat kalian yang pengen belajar kamera Fujifilm yang buat dipakai buat konten secara easy dan cepat, silakan cek di bosandiklas.id karena Elementary, me and myself alone, anjay. Ya langsung cek aja di bosandiklas.id gitu ya. Memang kamera Fujifilm itu bisa menghasilkan gambar yang instan dengan cepat, tapi kalau kalian tidak setting kameranya nggak bakal jadi instan juga. Mumpung lagi diskon atau harga lagi murah, gue nggak tahu. Silahkan cek aja. Tapi langsung aja, tanpa berlama-lama lagi, dibandingin gua Asbun, kita buka tripodnya. Takara, udah lama banget nih kita tidak unboxing gear-gear begini nih. Datang dengan sebuah tas seperti ini, Indis Economy, anjay Indis Economy. Di tahun sekarang juga dapat seperti apa? Gila build-nya ini. Saya suka. Oke, di 800.000 dapat tripod proper ini. Gila. 800k. Ini gelap nggak ya? Sebentar. Lo gelap nggak tuh, Wo? Di atas, Wo? ISO, bener? Oh, gue punya mata batin, bro. Tahu gue tombol ISO di mana? Fuji. Oke. Kita coba buka. Oke, retak. Cuman di sini masih dari plastik untuk build-nya, tiang-tiangnya gitu ya. Tulang-tulangnya dia besi, cuman untuk ininya nih di bagian ngebuka kakinya, klipnya ini. Untuk di bagian bawahnya, nah di bagian bawahnya ini dia karet dan dia tidak bisa dipasangin aksesoris apa-apa kayak monopod atau tripod buat outdoor gitu. Dipakai ujungnya ada duri, itu nggak ada di sini itu ya. Dan di sini ada hook juga nih. Nih buat pemberat, jadi karena dia flat lay gitu ya, buat naro kamera yang modelan kayak kita sekarang, buat top down ini kan otomatis kalau dia kameranya berat, bisa timpang jatuh ada kemungkinan, makanya dengan hook ini ditaruhin, disangkutin pemberat atau biasa sandbag. Terus lagi, oh nih handle karet, gila nih bro banget sih, 800.000 anjay. Terus apalagi yang bisa kita lihat, nanti gue bakal praktekin juga buat top down produk seperti apa, mejanya, nanti setupnya agak gue ubah dikit, gue suruh handle. Mungkin di bagian ball headnya bisa diganti, ya benar ball headnya ini bisa diganti guys. Masih gelap kayaknya ya, ISO ya. ISO bener kan, jago gua tuh. Nah ini bagian ball headnya bisa kalian copot seperti ini, jadinya kalian kalau punya ball head favorit yang bisa kalian pasangin di tripod ini juga oke aja gitu ya. Misalkan yang Takara ini kurang, gue mau pakai punya gue sendiri ya, tinggal lo copotin, lo pasang lagi. Nah ini buat ball headnya itu otomatis pasti besi. Kalau dia nggak besi kayak gini, ada kata ini plastik, bakal jadi red flag banget buat gue gitu ya. Dan untuk atasnya harusnya ini Arca ya. Coba nih kita punya beberapa plate tripod yang Arca juga. Kita coba satu-satu. Kesini bisa nggak? Bisa. Nih ngunci nih. Ini bisa. Coba kita ganti lagi. Sini bisa nggak? Bisa. Ngunci. Terakhir yang ini bisa nggak? Bisa. Arca plate gitu ya. Universal untuk mounting ininya. Nice. Dan sini juga ada buat water pass gitu ya. Buat keseimbangan. Meskipun buat gua jarang gua perhatiin. Biasanya gua lewatnya tuh level horizon kameranya. Tapi apalagi yang bisa gua bahas di sini untuk build-nya, ball head-nya approve, oke. Di harga 800.000-an untuk tripod secara keseluruhan oke. Sekarang gua pengen coba copotin dulu dia jadi sebuah monopod. Jadi di bagian hook-nya ini bisa kita kendorin. Ini kita kendorin aja di bagian sini. Mungkin di zoom aja wowo. Ini kita bisa kendorin seperti ini. Tarik aja guys. Kayak gini, gue nggak tahu pakai ini apa enggak, cuma kita coba dulu. Nah, bagian kaki ini seperti biasa, ini bisa kita puter nih. Tuh ada knob buat muterinnya. Ketika ini kita puter seperti ini, ya udah gue copot, kita tinggal pasang seperti ini.
Nah, cuma harusnya sih kayaknya nggak pakai ininya ya, tapi ini gue contohin aja ke kalian. Ya, jadi dia jadi sebuah monopod seperti ini. 800.000, tripod, monopod, flat lay, lengkap. Gue bukan marketing, tapi ini adalah value yang gokil buat di tahun sekarang dengan harga yang diberikan dia jadi monopod. Tinggi banget nih. Ini lebih tinggi dari gue sih. Tinggi gue 174. Tuh. Tinggi banget, panjang tuh ya. Ini kalau kalian mau selesai jadi monopod, ini kalian tinggal buka aja. Tapi terus terang aja ya, buat jadi sebuah monopod ada satu hal yang ini mungkin kalau kalian wait. Ya harusnya di sini kalau misalnya kalian punya duri, spike buat dipasangin di bagian bawahnya punya sendiri, bisa aja sebenarnya lo jadi nggak pakai karet seperti ini. Karena kan kalau dipakai monopod, kalau kalian lagi di penggunaan outdoor, biasanya di tanah-tanah gitu kan ditancap biar bisa lebih enak buat penggang monopodnya. Gue pikir tuh dia karetnya itu nempel permanen sama si ujungnya ini. Oke, sekarang gue satuin dulu tripodnya. Nggak sulit sih sebenarnya sih, cuma buat switch ke monopodnya easy gitu ya. Tadi tinggal buka aja di bagian bawahnya ini dikendorin, di bagian ininya dikendorin, ya kan, terus tinggal ditarik. Bagian kakinya yang ini nih, yang ada locknya ini dibuka, tinggal ditempel kayak tadi yang udah gua praktekin. Oke, satu hal lagi sebelum gua bikin tripodnya ini jadi sebuah flat lay buat top down, buat ngegantiin kamera kita yang ada di atas. Ini gua pengen mention soal rotasinya ya, buat kalian mainin panning, kalian ada dua opsi. Yang satu, yang pertama dari sini bisa, dan ini feel-nya cukup smooth juga gitu ya buat perputarannya. Nice. Ya, ini smooth. Kenapa ini penting banget gua bahas buat panningnya ini? Karena kalau di SM Media itu kan sering kalau kita lagi bikin produk itu kan buat ngegeser kiri, ngegeser ke kanan, itu biasanya tuh pakai tripod. Jadi tripodnya bukan kita beginiin, enggak. Bisa kita giniin, cuman kalau dia panningnya halus seperti ini, jadi bisa kita pakai gitu ya buat panning kiri kanan biar ada movement sedikit. Dan juga di bagian atasnya ini, di bagian ball headnya ini juga smooth banget. Nggak keset. Feel-nya itu nggak keset. Jadi lo muternya nggak usah pakai tenaga, begitu nggak usah lo pakai jari aja begini nih. Tuh, jadi movement kalian kalau kalian lagi mau main panning itu lebih enak, lebih halus. Oke, langsung aja sekarang kita coba bikin dia jadi flat lay kali ya, dibandingin videonya kelamaan. Let's go. Oke, sekarang kita bakal praktekin buat flat lay-nya gitu kan. Lo bisa lihat di sini lebih wide biar kalian bisa dapat gambarannya seperti apa. Dan langsung aja, di sini gua praktekin di atas meja. Kenapa di atas meja? Nanti kalian bisa lihat sendiri. Yang pertama untuk flat lay-nya, mungkin bisa ngambil ke sini, Di sini kalian bisa lihat ada sebuah knob yang dimana nanti knobnya ini kita kendorin buat bikin tripodnya ini jadi sebuah flat lay. Tapi pertama yang harus kita lakuin adalah ngendorin bagian ininya dulu. Ini kita kendorin dulu biar ini bisa kita panjangin seperti ini. Ya, kita panjangin. Ini kita kendorin baru. Dan ya udah tinggal kalian buka seperti ini aja. Kalau udah kalian buka, ya udah tinggal di lock aja. Dan ini di bagian knob yang sini nih, yang tadi kita bisa pakai juga buat panning ya, bagian sini ini juga bisa berguna buat ngarahin arah si bagian tripod flat lay-nya ini nih, batang flat lay-nya. Ini bisa kita arahin seperti ini. Dan kalau udah kalian tentuin, udah tinggal di lock aja. Ini udah aman. Tapi pastiin kalau misalkan kalian lagi di posisi seperti ini, apalagi ini kan belum dipakein produk ya, maksudnya belum dipakein kamera. Ini arahnya ini, pivotnya samain sama kaki. Kalau enggak, jatuh. Jadi bukan salah tripodnya, salah kalian setupnya kalau itu tidak bisa seimbang. Jadi posisinya seperti ini. Jadi dia tidak jatuh. Bisa kelihatan kan kalau gua arahin ke sini, jatuh. Kalau gua arahin sini, ya ini basic banget gitu ya. Kalau kalian mau bikin setup flat lay. Dan yang jadi kekurangan dari tripod yang satu ini kalau kita mau bikin flat lay adalah, ya ini udah sering gue temuin dan memang karakternya seperti ini. Jadi flat lay-nya ini lo nggak bisa pakai meja panjang. Karena apa? Kalau kalian pakai meja panjang seperti ini, batangnya ini tidak sampai. Jadi paling di ujung meja doang. Kalau kalian setupnya pakai meja-meja kecil, bisa banget pakai setup yang kayak gini tuh ya. Karena ini pendek, ini udah maksimal nih. Nggak bisa lebih panjang lagi. Gue nggak tahu apakah ada batang ini yang bisa lebih panjang dan diameternya cocok sama tripod Takara ini. Tapi kalau memang ada, ya silahkan kalian coba-coba aja. Kalau punya spare gitu ya, buat dites. Tapi untuk setup yang dikasih sama Takara ini nggak bisa. Gua ngetes di sini pakai setup yang lumayan berat lah, A7R5. Cuma di sini pakai lensa pancake Viltrox 28 mm f4.5. Oh yeah. Nah, ini kita lock dulu. Kalau udah kita pasang aja di sini.
dan kita bakal lihat apakah dia kuat atau enggak. Nah, tidak bisa ya. Kakinya dia enggak ini harus kita lock dulu. Nah, dia tidak kuat. Kalau nggak kuat seperti ini, ada satu hal yang tadi dikasih sama si tripodnya, yaitu adalah bagian pemberat. Berarti kalian harus menggunakan bagian pemberat di bagian bawah sini nih. Ini ada hooknya nih, taruh pemberat. Gue lihat, kalau gue tahan begini ada pemberat cukup berat, ya nggak bakal jatuh. Tapi kalau nggak ada pemberatnya, kalau setup buat kameranya itu gede, berat, jatuh juga, gitu ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Inilah gunanya si hooknya ini. Karena di sini dia ball head, di sini kalian masih bisa mainin orientasi ball headnya aja nih. Ini bisa kalian kendorin, ini juga kalian kendorin aja kayak gini, kendorin knob ball headnya ada 2 sisi, jadinya dia kenceng gitu ya. Biasanya tuh ball head gini ada 1 sisi doang, tapi buat di Takara ini ada 2 sisi buat kencengin ball headnya. Mungkin gue kasih unjuk ke kalian dulu. Ini 1, 2 biji, itu buat kencengin ball headnya. Kalau yang di bagian ini nih, ini buat pendingnya. Nah, seperti ini. Dan mungkin sekarang gue bakal kasih dia pemberat atau ininya jangan terlalu panjang. Ini buat ngasih contoh aja ke kalian ya. Idealnya harusnya pakai pemberat, tapi di sini gua pendekin aja biar dia nggak jatuh. Nah, kurang lebih setupnya seperti ini. Dan kalau udah begini, putar ininya. Sorry, salah putar yang ini. Kayak gini. Nah, mode flatline-nya seperti ini. Dah, kayak gini aman. Kalau kalian mau lebih panjang lagi ya harus pakai pemberat kayak tadi gue bilang. Dan dengan kayak gini, ini buat contoh aja ke kalian. Nah, kurang lebih seperti ini setupnya. Abaikan kakinya karena ini gua pakai lensa wide gitu ya. Tapi kayak gini, kalau mau dibikin setup ala ST Media, pakai 1 tripod doang dan nggak ribet sebenarnya. Tapi yang jadi catatan adalah bagian ininya tadi nih. Dia nggak bisa terlalu panjang. Jadinya kalau kalian pakai meja panjang kayak kita gini, nggak ideal itu, nggak cocok. Kecuali setup kalian meja bundar kecil atau kotak kecil. Bikin setup kayak gini pakai lensa yang agak tight gitu ya, bisa banget. Oke, kesimpulannya, apakah tripod yang satu ini dari Takara, yaitu Takara Rover 88 ini worth it buat kalian sikat, buat kalian pertimbangin buat beli investasi gitu ya? Tentu saja iya. 880.000 tepatnya. Silahkan cek aja di toko Oren atau cek tag link produk yang ada di video ini, barangkali ada diskon tambahan lagi gitu kan. Sangatlah worth it. Bisa jadi sebuah tripod yang otomatis ya udah lo tinggal pakai tripod dengan normal, nggak usah gue praktekin tripod, kalian juga tahu fungsi seperti apa. Bisa jadi sebuah monopod juga, dan ketika ditarik tadi bisa cukup tinggi juga buat panjangnya, yang harusnya tripodnya juga sama tingginya bisa segitu, dan juga bisa dibuat flat lay kayak gini. Dan buat setupnya juga tadi gue ulangin lagi, jangan di atas meja kayak gini. Ini gua buat contoh aja biar gampang nunjukin ke kalian. Setup flat lay, tripodnya itu taruh di lantai, kasih pemberat, dan mejanya jangan terlalu panjang karena batangnya ini dia tidak panjang gitu ya, dia pendek. Tapi kurang lebih seperti itu Takara Rover 88. Silahkan cek aja tag link produk yang ada di video ini, atau silahkan cek deskripsi aja. Mungkin itu aja, semoga videonya ini bisa ngisi waktu kalian, dan tungguin review-review kita lainnya karena masih banyak yang harus kita lakukan kayak GoPro gitu-gitu, DJI Pocket 4P, terus ada Luna juga. Wah, banyak lah pokoknya lah. Pokoknya jangan lupa subscribe, dibandingin video yang kelamaan itu aja. Usaha video di Bang Kamera, wah, dan jangan lupa buat berkarya. Gelo.